بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwani azani wa'azakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam keadaan Allah berikan segala bentuk keutamaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan al-iman, ni'matul iman, nikmat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat al-hidayah wa taufiq, nikmat hidayah dan taufik, yang tentunya kenikmatan yang besar ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya dan di antara hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Barakallahu. Oleh karenanya patut untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat yang besar ini. Jamaah rahimakumullah ta'ala. Insyaallah pada teman kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir ya kalimat tauhid, tafsiran makna dari kalimat tauhid. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas bagaimana sebagian manusia di dalam mengamalkan atau mungkin berzikir dengan ya kalimat tauhid ini. Ada yang memang dia senantiasa bahkan berzikir dengan kalimat tauhid ini, namun tanpa mengetahui maknanya, memahami maknanya. Ya, bahkan mungkin berzikir dengan zikir yang sangat banyak, ribuan kali, ratusan kali. Namun makna dari kalimat tauhid itu sendiri mereka tidak paham. Sehingga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka senantiasa zikir, itu menyelisihi amalannya. Kalau penetapan secara lisannya, kalau kita kembali kepada makna la ilaha illallah, ya, menetapkan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara amalannya mereka meminta kepada para wali, ya, meminta kepada orang-orang saleh, bahkan beribadah di kuburan-kuburan mereka. Nah, ini sangat bertentangan dengan kalimat tauhid. Sangat bertentangan dengan kalimat tauhid. Maka berapapun jumlah yang mereka ucapkan, mereka lantunkan dengan zikir la ilaha illallah, selama tidak sesuai dengan amalan mereka lain, ya, sebagaimana ditegaskan, ini tidak bermanfaat sedikit pun, tidak akan bermanfaat sedikit pun, karena sudah ditegaskan di awal bahwa kalimat tauhid ini yang dituntut bukan hanya secara lafaz saja, bukan seseorang hanya melafazkan saja. Yang paling besar dari itu adalah apa? Memahami dan mengamalkan tuntutan dari kalimat tauhid. Tuntutan dari kalimat tauhid. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah melanjutkan, wa minan nasi may yughfiru asy-syaitan an qawlihi la ilaha illallah. Sebagian manusia ada yang lalai untuk berzikir, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Jarang dia mengucapkan kalimat tauhid ini. Padahal afdhalul dzikir, bahkan di dalam satu hadis Nabi SAW menegaskan di antara
yang paling utama zikir ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagian manusia yufil asyaitan an qaulihi la ilaha illallah. Syaitan melalaikan ya untuk mengingat kalimat tauhid la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran. Maka dia tidak mengucapkan kalimat tauhid kecuali jarang. Ya. Jarang. Sementara kita ketahui juga bahwa di antara adhkar yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, contohnya setelah sholat. Nah, maka salah satu zikir yang ditekankan untuk kita mengucapkannya, ya, terkhusus ketika menjelang sore atau ketika dan setelah subuh pagi hari, seseorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Nah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wahdahu la syarika. Kemudian ditegaskan wahdahu la syarika, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha berkuasa. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa penetapan tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa la yadhkurullaha biha illa qalilan wa la yukarriruha ma'annahu thaqilatun fil mizan. Tidaklah dia berzikir dengannya kecuali hanya sedikit saja. Dan dia tidaklah mengulang-ulangnya. Bersamaan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang sangat berat di dalam timbangan pada hari kiamat nanti. Kama jaa fi kitab tauhid, sebagaimana seorang alim ya yang menulis kitab tauhid yang ma'ruf ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitab tauhid, annaha lahu di'at fi kifah wudi'atis samawat wa man fiha ghairu Allah wal ard wa man fiha fi kifatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab tersebut hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bunyinya? Dalam hadis tersebut secara maknanya wala wudi'at, kalau seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan fi kifah ya, di satu neraca, kemudian diletakkan as-samawat wa man fiha ghairullah, diletakkan langit, bumi dan apa yang mengisi keduanya ya, di kifah, di neraca yang lain, apa yang terjadi? Lamalat bihinna la ilaha illallah. Maka yang akan lebih lebih berat ya, timbangan tersebut, neraca yang akan yang menunjukkan lebih berat akan turun gitu ya. Neraca yang lebih berat itu akan menunjukkan itulah lebih berat ketika turun neracanya. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kalimat yang sangat berat, kalimat yang sangat agung. Nah, ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia terus ya mengingat kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti kemudian kita lalai dari azkar yang lain. Ya, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Namun selain azkar tadi, maka seseorang mengingat ya terus juga menyebut ya, berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa huwa tuzkiru biman fis samawat wa man fiha ghairullah al-ard wa biman fiha fa hiya kalimatun 'azimah. Ketika Nabi SAW menggambarkan hal ini, ditimbang kalimat la ilaha illallah di satu neraca, kemudian langit dengan 7 lapisnya, bumi, kemudian yang mengisi keduanya ditimbang di neraca yang lain,
Ternyata yang lebih berat apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Dan kalau kita mau melihat bagaimana perjuangan Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan mungkin para anbiya wa rasul terdahulu, ya, para nabi dan para rasul terdahulu. Perjuangan mereka di dalam, ya, mereka harus berjihad yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tuntut, ya. Harus kemudian mereka harus berjihad tidak lain untuk menegakkan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Man qatala litakuna kalimatullah al-ulya. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah yang paling apa? Tinggi. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang dijunjung tinggi. Barang siapa yang berjihadnya karena tersebut, ya, maka dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu. Fahuwa fi sabilillah. Maka dialah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ini adanya jihad, ya, adanya jihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajakan para anbiya wa rasul, para nabi dan para rasul adalah mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Ayo ibadah kepada Allah. Ayo kita tundukkan diri kita kepada Allah. Ayo kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan seluruh para anbiya wa rasul. Ya, maka itu tertuang di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Walakin qalla man yatanabba laha wa yastakhdiruha. Namun kadang sedikit orang yang perhatian dengan hal ini. Ya, orang yang perhatian dengan hal ini kemudian menghadirkan hatinya untuk memahami kalimat tauhid. Ya. Nah, ini sedikit. Yu'awwil lisana 'ala nutqi biha wa tikraruha illa man waffaqahu Allah. Kemudian mengulang-ulang lisannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan lisannya dia ulang-ulang. Tidak ada yang atau sedikit orang yang melakukan hal ini kecuali, ya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Tauhid. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan Allah taala untuk memberikan gambaran agar, ya, setiap kita ini tawassuh, maksudnya pertengahan, ya, maksudnya pertengahan di sini, ya, seseorang digambarkan yang pertama tadi, kelompok yang pertama yang, ya, banyak melafalkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak memahami maknanya, bahkan mengucapkannya beribu-ribu kali bahkan, ya. Kemudian kadang, ya, didorong dengan apa? Dengan sebagian adillah, dalil yang mungkin tidak ada apa? Tidak ada sandarannya. Ucapkan la ilaha illallah berapa ribu kali, maka dia akan ini dan itu. Nah, ini. Sehingga mereka apa? Termotivasi. Ya, la ilaha illallah dengan tasbihnya. Nah, ini sebagian kelompok. Ini sebagian orang. Nah, sebagian orang lain tadi, ya, dia sangat jarang, ya, melafalkan la ilaha illallah. Maka di sini agar kita pahami bahwasannya, ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung. Patut untuk kita senantiasa mengingatnya, namun tadi, ya, dengan dia memahami, mendalami apa isi dari kalimat tauhid tersebut. Bukan hanya mengucapkan secara lisan, namun dia pahami, ya, apa tuntutannya, apa maknanya, agar apa yang diucapkan tadi, apa yang dia zikir dengannya itu, ya, menjadi amalan yang sangat besar. Amalan yang sangat besar. Ya.
yang sudah kita sampaikan tentang hadis apa? Hadis bitokoh ya. Hadis bitokoh. Apa hadis bitokoh namanya? Hadis kartu. Ya. Kartu. Yang Nabi SAW gambarkan, seseorang tidak memiliki ya kebaikan. Lihat ke depan dosanya. Ya sijillah. Catatan-catatan kejelekannya. Kanan kiri. Ya. Penuh dengan catatan kejelekannya. Dia sudah Aisyah, sudah apa? Sudah putus asa. Sudah putus asa. Karena yang dia lihat adalah amalan jelek dia. Ya, catatan amalan jelek dia. Dia tidak memiliki kebaikan kecuali kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian ditimbang. Ditimbang catatan amalan kejelekan tadi yang sangat menumpuk ya. Kemudian dia hanya memiliki kebaikan la ilaha illallah. Di dalam hatinya keyakinan bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya, maka ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalimat tauhid la ilaha illallah ini lebih berat dibandingkan amalan kejelekannya. Oleh karenanya sekali lagi untuk kita terus kita menyebut ya zikir ini sambil kita meresapi maknanya, mendalami maknanya. Ya, karena ini tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan seorang muslim untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu. Baik. Kemudian juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, di dalam matanya wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, sudah dibahas tentang istilah atau penamaan kalimat tauhid. Ada kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kemudian apa? Al-urwatul wuthqa, ya, tali ikatan yang kuat. Kemudian wahiyallati ja'alaha Ibrahim, dan dialah kalimat la ilaha illallah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam baqiyah, yang tetap, yang beliau tinggalkan fi aqibi, untuk orang-orang yang setelahnya, yakni untuk keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam kesesuaiannya gitu ya dengan kalimat la ilaha illallah yang mana beliau wariskan untuk keturunan yang sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kita mengetahui bahwa di antara laqab atau julukan yang disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak lain adalah Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi. Para anbiya setelah Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Ismail, jalur Ismail atau jalur Ishaq. Ya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lahir dari jalur siapa? Ismail. Ya. Jalur Ismail alaihi salam. Bapaknya para nabi. Maka semua para anbiya setelahnya itu mewarisi apa yang telah disampaikan oleh bapak beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang tentunya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tauhid, dan mengajak kaum para anbiya, para rasul tadi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga diantara julukan yang disematkan kepada beliau adalah apa? Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa dikatakan bahwasanya beliau adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam dikatakan Abul Muwahhidin? Karena bagaimana kokohnya, gambaran kokohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di atas tauhid, di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mau coba membuka kisah lagi, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an surat apa? Surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim. Jadi, di antara bentuk, ya, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di awal kali, ya, beliau ingin diberikan keturunan, gitu ya, keturunan. Nah, ya, baik. Walaupun dalam keadaan beliau sudah, ya, lanjut, gitu ya. Nah, kemudian, ya, beliau senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Nah, setelah diberikan keturunan, awal, ya, diberikan putra dari seorang anak, ya, sama istrinya. Nah, atau sama ibunya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Ya Allah. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya, ya, siapa? Ibu dari Nabi Ismail. Nah, ya, Hajar, ya, untuk ditempatkan di tempat yang, ya, zizar, yang tidak memiliki apa? Tumbuhan, gersang. Mekah waktu itu apa? Gersang. Tidak ada tumbuhan, kering, gitu ya. Nah, bahkan untuk mendapatkan air pun susah. Namun ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kemudian kisahkan di dalam hadis Nabi alaihissalam, ya, ketika sudah ditempatkan Hajar bersama Ismail, kemudian Nabi Ibrahim harus kembali, gitu ya, meninggalkan mereka berdua. Sampai Hajar sendiri, seorang perempuan yang tabiatnya seorang perempuan, ditinggalkan di tempat yang tidak memiliki apa? Tumbuhan, tidak ada makanan di sana, tidak ada kehidupan di sana. Dia khawatir kepada dirinya, kepada anaknya. Wajar, iya kan? Nah, ini mau apa Nabi Ibrahim? Sampai katakan, ya Ibrahim, dipanggil, ya, Nabi Ibrahim 2 kali tidak nengok, ya, tidak mau nengok, karena seorang suami pun meninggalkan istri dan anak yang didambakan pun secara apa, tabiat manusiawinya tidak apa, tidak tega, gitu ya, tidak tega. Nah, sebagaimana kita, ya, sebagaimana kita seorang manusia, anak kita ditinggalkan, istri kita ditinggalkan di tempat yang begitu keadaannya. Sampai istri memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Beliau tidak lihat. Sampai kata Hajar, Allahu amuruka bidzak. Allahu amuruka bidzak. Ya. Apakah Allah yang memerintahkan kamu dengan hal ini? Dengan apa yang, ya, engkau lakukan ini. Allah yang memerintahkan engkau. Wahai Ibrahim. Ya. Sampai Nabi Ibrahim menengok, kemudian mengiyakan hal tersebut. Apa kata Hajar? Ini juga yang dididik di atas, ya, pendidikan yang baik terhadap istrinya. Ini juga menjadi contoh bagaimana kita mendidik keluarga kita. Ya. Bagaimana istri Nabi Ibrahim juga dibekali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin, ya, perempuan ini ngapa-ngapain, ya, ditinggalkan di sini, nggak ada makanan, nggak tanggung jawab dan seterusnya. Ketika tahu bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hajar mengatakan, idzan la yudhi'ani. Idzan la yudhi'ani. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menyanyiakan. Allah tidak menyanyiakan kamu. Ya. Dan betul hal tersebut, ya. Terjadi, apa maksudnya? Terbukti. Ya. Dari ya, sampai
keluar di sana Zam-Zam, ya, peristiwa bagaimana haji yang sudah habis, ya, susu yang apa, ya, susu asinya yang diminumkan kepada Ismail sampai Ismail nangis gitu, ya. Nah, sudah putus asa, ya, sampai eh, peristiwa bolak balik Safa wal Marwah itu menjadi ibadah bagi kita, ya, ketika haji, ketika umrah. Nah, ya, kemudian terpancarlah di sana air Zam-Zam. Nah, baik. Maka ini bentuk tauhid, ya. Sekali lagi, ini didikan tauhid kepada istri, ya, istri seorang nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga setelah itu, ya. Nah, dalam apa surat Ibrahim dikatakan apa? Faj'al af'idatan minas sama yahwi ilaihi. Kemudian Nabi Ibrahim meminta agar manusia itu hatinya dicondongkan untuk tinggal di sana, ya, tinggal di Makkah. Akhirnya kan banyak, ya, yang tinggal di Makkah setelah adanya air, setelah mungkin adanya kehidupan di sana, banyak orang yang tinggal di sana. Jadi kemudian di sana dibuat tempat, ya, Ka'bah, ya, Ka'bah awal peletakannya dari siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam peletakan Ka'bah. Setelah besar Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat apa? Shad. Nah, Shad. Nah, inni ara fil manami anni adbahuka fa'nzur ma tara. Ini didikan, ya, asal yang Shad. Nah, Shad bukan as-sofa. Ya, alhamdulillah itu. Jadi, nah, diceritakan bahwasanya dia Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya sendiri, ya, yang ketiga itu akan dikorbankan, ya, akan dikorbankan. Jadi beliau mengatakan, ini arafil manami anni adbahuka fandur mata tahu. Wahai Ismail, ya, aku melihat di dalam mimpiku, aku menggorokmu, menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Nah, di sini pun gambaran bagaimana seorang anak yang dididik di atas tauhid, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin tidak kita akan dapati kalau seandainya ada, ya, seorang anak yang diberikan atau ya, disampaikan hal tersebut, gitu, ya. Bapak lihat di mimpi bapak menyembelihmu, gimana pendapatmu? Ya, ngapain, gitu, ya. Nah, kalau anak sekarang, nah, ini Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang dididik di atas tauhid, keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi Ismail? Nah, yang tadi, nah, ini aratul mani anni adbahuka fandur madza qala ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang kau diperintahkan. Nabi Ismail tahu bahwasanya apa yang dilihat Nabi Ibrahim di dalam mimpinya itu adalah apa? Wahyu. Dia mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kau perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar, yang sudah melantangkan memposisikan Ismail untuk digorok, kemudian wajahnya tidak menghadap beliau, ya, karena memang tak ada tega seorang ayah menggorok anak, ya, menggorok anaknya sendiri, kecuali orang yang sudah dicabut sifat rahmatnya, ya, cabut sifat kasih sayang. Bagaimana gambaran disebutkan dalam hadis Nabi SAW, rahmat yang Allah turunkan ini, ya, sangat besar, ya, sampai yang turunkan kepada makhluk, ya, sangat besar sampai induk dari
binatang itu tidak berani, tidak akan tega menginjak coba anaknya. Ini rahmat, ya, rahmat yang ada pada binatang. Jadi kalau seandainya manusia sudah berani untuk mengkorok, sudah membunuh, sudah, ini di mana rahmatnya? Sudah dicabut sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Al-Muhim, ya, ini juga gambaran bagaimana keyakinan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bapaknya seorang nabi, rasul, maka ya, dia serahkan pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk digorok, ya silakan. Disembelih, dikurbankan, silakan. Nah, silahkan kata Nabi Ismail alaihissalam. Yang ya jadinya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan apa? Dengan ya bidhibhin azim. Bidhibhin azim. Jadi sembelihan yang sangat besar, maksudnya kambing yang sangat besar. Jadi ini sekali lagi kenapa ya yang jadikan contoh ya di dalam syariat kita Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bentuk keyakinan selain Abul Anbiya tadi, Abul Muwahhidin, bapaknya para orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tauhidnya, kuat tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga beliau dijuluki, disematkan kepada beliau apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Azza wa Jalla. Selain Nabi kita Muhammad SAW, Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah. Dan tidak boleh kemudian seseorang membedakan. Ya, jadi khullah dengan Habib itu derajatnya lebih apa? Lebih tinggi Khalil. Nah, kadang seseorang hanya menyebutkan bahwasanya Nabi itu adalah Habibullah, ya, kekasih Allah, dengan istilah Habibullah. Padahal ya selain Habibullah, Nabi SAW adalah Khalilur Rahman, kekasih. Jadi kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, ya. Jadi kita ingatkan kesalahan ini agar kita pahami bahwasanya Habib ini bukan derajat yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah khullah, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, khullah Khalil. Nah, maka yang disematkan padanya Khalilur Rahman tidak lain Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nah, ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, wa hadhil kalimah la ilaha illallah allati annaha Ibrahim alaihi salam fi qawlihi. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini yang diinginkan, apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dalam ayat dalam surat Az-Zukhruf 6 dan 7, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya ketika beliau mengatakan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Dan ayat ini memaknakan kalimat tauhid. Ucapan innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, itu terkandung dalam kalimat la ilaha. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadah illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Ya, maka ini pun tertuang di dalam kalimat illallah, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakanku. Jadi dalam akidah kita, akidah Islam itu ada apa? Ada wala wal bara'. Nah, al-wala wal bara'. Ya, kalau seandainya
muamalah dengan orang-orang kufar ini nggak ada masalah, gitu ya. Muamalah dini, muamalah duniawiyah, berdagang mungkin. Kadang Nabi SAW pernah juga menjenguk seorang Yahudi, ya, diberi hadiah oleh seorang Yahudi. Nah, ya, Nabi SAW bahkan datang menjelang ajalnya kepada Abu Thalib yang jelas juga orang kafir. Dan yang sering, ya, kalau seandainya berkaitan dengan muamalah, kalau diistilahkan dengan toleransi di sini ya, untuk apa bermuamalah, dalam kita diatur hal ini, boleh ya, tidak ada masalah. Ya, Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, ya, orang kufar, orang kafir, nggak ada masalah. Ya, ini dalam perkara duniawi ya. Tapi dalam masalah agama kita sudah ada faedahnya, sudah ada batasan-batasannya. Ya, jangan kebablasan. Allah sudah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jangan kemudian dicampur hal ini, ya. Jangan kemudian dicampur. Nah, nggak ada toleransi dalam agama. Maksudnya untuk mengiyakan, membenarkan peribadatan mereka, nanti dulu, ya. Ini sudah kebablasan. Ini sudah keluar dari jalur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan dalam hukum syariat kita. Jadi, dalam masalah ini sudah ada aturannya. Ya. Toleransi dalam masalah duniawiyah tidak ada masalah. Ya. Orang kafir bahkan mau minjam kepada kita kalau seandainya kita maksudnya kita melihat dia orang jujur gitu ya, orang yang tidak pernah ya mengingkari janjinya, ya kita berikan pinjaman, silakan. Ya, silakan, saya seperti itu. Hatta kalau seandainya disebutkan di dalam ayat orang tua kita seorang kafir, hak untuk berbakti kepada orang tua itu masih ada. Ya. Masih ada. Wa in wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya, bermuamalah dengan keduanya dengan baik. Ya. Tapi jangan kemudian ya di luar batasan. Kalau seandainya sudah nyuruh kamu kafir yuk, kamu tetapkan ini sesembahan kamu, ya, kata orang tua kita, maka apa? Fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Ya. Jadi toleransi di sini dalam masalah duniawi ini perkara yang ditetapkan juga dalam agama kita. Terkhusus kepada orang-orang kafir yang sifatnya ahdi timmi, ya, di bawah perjanjian kita. Nah, ya, di bawah perjanjian kita yang tunduk kepada aturan kaum muslimin. Nah, ada hak yang harus kita berikan. Sampai kalau seandainya dia tetangga, ada hak tetangga juga yang harus kita tunaikan kepada tetangga kafir ini. Nah, cuma dalam masalah agama jangan kemudian mengucapkan atau ikut dalam acara ya ibadah mereka. Ini sudah melanggar aturan, melampaui batasan ya syariat yang telah kita tetapkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul. Maka hari ini perlu kita pahami ya, sekali perlu kita pahami. Apalagi kita mencontoh kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Ya, mereka merayakan ini itu kan sudah ada Sudah ada aturan, sudah ditetapkan dalam syariat kita. Dalam agama kita. Setahun berapa kali? 2 kali. Ada Idul Adha wa Idul Fitr. Ya. Sampai Nabi SAW ketika ada sebagian merayakan perayaan orang jahiliyah terdahulu, qad abdalakum
khairan min, ya. Allah sudah menggantikan untuk kalian sesuatu yang lebih baik dari hari lain, yakni Idul Adha wa Idul Fitri. Ya, setiap minggunya ada apa? Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Baik, ini sudah ada aturannya dalam Islam. Kemudian jangan sampai seseorang merayakan perayaan-perayaan kebiasaan mereka. Ya, merayakan pergantian tahun, ya, merayakan pertambahan usia, gitu ya. Nah, bukan secara asalnya bukan nambah usia itu bukan nambah apa bahagia. Gitu. Seseorang nambah sedih karena dia akan ya berkurang jangka umurnya dia. Dan dia akan menghadap Allah Subhanahu. Ya. Ini kebiasaan mereka, kebiasaan orang jahiliyah terdahulu. Ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Ahlul kitab dari kalangan Yahud dan Nasara. Ya, maka jangan sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka malah kita mengikutinya. Nabi SAW sudah mengingatkan dulu, ya, sebelum 1400 tahun, ya. 1400 tahun bersilah. Nah, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti contoh-contoh kaum yang terdahulu. Shibran bi shibrin, zira'in bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra babin la dakhaltumuh. Sampai kalau seandainya mereka mengajak kalian untuk masuk ke lubang bab, ya. Gambarannya kata para ulama, lubang bab ini lubang yang apa? Lubang yang sulit, gitu. Berliku-liku, nggak, tidak kayak apa? Lubang binatang yang lain. Mungkin kalau itu mah lurus, gitu ya. Kalau yang lubang bab ini kadang berliku-liku, sempit dan ya apa ini baunya ya nggak bau busuk lah, bau nggak enak, ya, bau nggak enak. Artinya di sini kalau seandainya mereka mengajak kepada bentuk kemaksiatan, ya, bahkan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita melakukannya, kadang kita ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Ini peringatan dari Nabi SAW, ya, bayaran ini dan itu, ya. Nah, kebiasaan mereka kadang, ya, kayak acara untuk acara ulang tahun saja mungkin seseorang berani untuk mengorbankan apa yang dia miliki, makan apa sediakan, ya, atau mungkin acara-acara yang lainnya, padahal itu kebiasaan orang-orang ahlul bidah dari kaum Yahud dan Nasara, yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka ini, ya, terus akan merongrong kaum muslimin. Walan tarda ankal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian ikut agama mereka. Ya. Nah, barakallahu. Nah, ini sekali lagi perlu kita pahami. Jadi, ya, di dalam agama kita ada al-wala wal bara. Ya, kita melepas diri dari agama mereka, keyakinan mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibawa mimman ya'tadun. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, Allah Subhanahu Wa Taala. Fainnahu sayahdi. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Dan ini adalah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Innani bara. Wa hadha makna an-nafi. Ya, di sini terdapat makna nafi, penafian, peniadaan. Innani bara illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Maka di sini penetapan isbat, penetapan bagi Allah Subhanahu Wa Taala illallah. Ya, ayat illa alladzi fatarani. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya zat yang menciptakanku. Wa ja'alaha, kemudian Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini, ja'ala hadhil kalimatan baqiyatan fi aqli. Kalimat yang diwariskan, yang ditetapkan kepada keturunan-keturunan setelahnya. Keturunan, ya, dari para anbiya wa rasul. Fala yazalu fihi man yaqulu la ilaha illallah. Maka senantiasa ada dari kaum muslim, dari manusia,
kaum muslimin, kaum mukminin yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Lam yatrukhum kulluhum. Ya, tidak semua kemudian meninggalkan kalimat tauhid. Ya, ada sebagian manusia yang mengucapkannya. Walam yusyriku kulluhum. Namun tidak juga ya semuanya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada al-muwahhidun, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha. Bahkan ada di antara mereka yang mengucapkannya dan istiqamah di atasnya. Walau kana adadan qalilan aw afradan. Walaupun mungkin jumlah mereka lebih sedikit. Hanya terbatas itu saja. Falamma bu'itsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah. Ketika diutus Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, diutus dengan kalimat ini sama dari Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, maka diutus dalam rangka ya kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqul, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tadi yang sudah kita isyaratkan. Adanya jihad, disyariatkannya jihad, tidak lain dikarenakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Agar semua tunduk, ya. Mengajak semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharapkan. Ini yang diinginkan. Ya. Ini semua visi dan misi para anbiya wa rasul, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaluha afamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Karena seandainya mereka sudah mengucapkannya, bahkan mereka sudah meyakininya, mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni, terjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hakmu, ya. Kecuali ketika mereka melakukan sesuatu yang ya mungkin harus ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah ya yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, tidak lain untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Baik, Rasul bu'itsa bila ilaha illallah, wa hiya al-kalimat allati ja'alaha jaddu Ibrahim as-salawat wassalam baqiyatun fi aqli. Nah, maka Rasul diutus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan dia adalah kalimat yang diwariskan oleh bapaknya, oleh kakeknya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tetap sampai sekarang. Ya. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam min Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nas ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Ya, dari jawab Ismail tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita dengannya kalimat tauhid ini, yad'u an-nas ilaiha, mengajak manusia untuk mewujudkannya. Sampai beliau berdiri di depan orang-orang kufar Quraisy mengatakan apa? Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kalian akan selamat. Ini yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Di hadapan orang-orang kufar Quraisy. Ya qul la ilaha illallah tuflihu. Kahya kalimatun azimah, maka dia adalah kalimat yang sangat agung. La'allahum yarji'un. Kemudian di akhir ayat Allah nyatakan la'allahum yarji'un, ai yarji'una ilaiha, agar seluruh manusia kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau seandainya setiap kita menegakkan tujuannya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya maka semuanya akan tunduk ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat agung, kalimat yang penuh dengan makna, ya, penuh dengan makna. Yang sudah kita isyaratkan sebelumnya, orang yang melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatannya, dengan kerusakan-kerusakannya, itu dikarenakan kurang di dalam meyakini kalimat la ilaha illallah. Coba kalau saatnya mereka paham, coba seandainya kalau mereka mau ya mewujudkan kalimat la ilaha illallah, maka ya, mereka akan meninggalkan berbagai kemaksiatan dan mereka akan terus ya berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, ini. Wa bi'asati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha al-katsir min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam kembali banyak dari keturunan Nabi Ibrahim. Maksudnya kembali kepada kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam. Rasul sallallahu bu'itsa bihadhihi al-kalimah wa da'wah ilaiha wa tahqiquha wal amal biha. Maka Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam diutus dengan kalimat ini, mendakwahkannya, kemudian mewujudkan dan beramal dengannya, mengamalkannya. Ini tujuan diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bal in kana rusul bu'itsu biha qala ta'ala. Bal kana rusul bu'itsu biha. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul diutus dengan ya kalimat tauhid ini. Sebagaimana dalam ayatnya dalam surat An-Nahl, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang utusan. Setiap umat seorang rasul. Tujuan, visi dan misi dakwah mereka sama semuanya, apa? I'budullah wajtanibut taghut. Untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wahada makna la ilaha illallah. Maka ini adalah makna la ilaha illallah. Ya. Dalam surat An-Nahl tadi, I'budullah wajtanibut taghut, ini makna la ilaha illallah. I'budullah wajtanibut taghut. Ya. Di sini terdapat penafian dan penetapan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Baik. Inilah tauhid. Jadi kalau seandainya seseorang tidak ada bentuk pengingkaran, ada orang yang beribadah kepada selain Allah, ada yang memalingkan ibadahnya kepada makhluk, tidak ada pengingkaran. Ya, tidak ada pengingkaran. Ini belum dia mewujudkan tauhid. Belum dia mewujudkan tauhid. Kalau seandainya dia tidak ada pengingkaran terhadap ya kesyirikan, malingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sini ya ditegaskan ani'budullah wajtanibut taghut. Agar semua beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, kesembahan kepada selain Allah azza wa jalla. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang utusan kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali ini. Saya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fa'budun. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ya biruh min amrihi, dengan wahyu dari perintahnya, ala man yasha'u min ibadihi, atas siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, maksudnya para nabi dan para rasul. An anzir annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk untuk mereka memberikan peringatan pada manusia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepadaku. Nah, ayat ini jelas bahwasanya inti dakwah para nabi dan para rasul, visi dan misinya sama, menegakkan kalimat tauhid, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kullu rasul bu'itsu bila ilaha illallah, walakin Ibrahim alaihi salam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi ila an taqum as-sa'ah. Ya, maka seluruh para nabi dan para rasul diutus dengan kalimat tauhid, namun Nabi Ibrahim lah yang pertama kali menetapkan dan mewariskan kepada keturunan yang setelahnya sampai nanti hari kiamat.
ولا يزال في ذرية إبراهيم يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا وإن أعرض عنه الأكثرون. Akan ada ya dari manusia ini yang terus mewariskan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim, didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dengan kalimat tauhid, baik mengucapkannya, mengamalkannya, mewujudkannya, walaupun mungkin masih banyak juga orang-orang yang mengingkari kalimat tauhid, pengamalan tauhid. Ini di antara penjelasan Syekh Shalih Fauzan bahwa berkaitan dengan ya makna apa yang didakwahkan, apa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqilihi la'allahum yarji'un. Batul. Jadi ini yang kita bahas pada sore hari ini, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan banyak manfaat. Baik, sebelum Anda tutup, mungkin ada yang perlu disampaikan? Apa ditanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Bisa diulang buat Nah, misalnya kita untuk bayar, apa itu tauhid Ustaz? Tauhid itu apa? Di era zaman sekarang kita nggak menatap masa lalu, mungkin sekarang realita. Yang disebut keyakinan harus kumpul pada tauhid. Itu bang Ustaz. Saya dikatakan. Pembahasan dengan berkaitan dengan makna tauhid ini disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul. Nah, memang banyak bentuk maknanya, ya, banyak bentuk maknanya. Secara umumnya, Syekh Syaikhul Islam atau ma'adu ya Syaikhul Islam sebutkan adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, setiap orang yang melampaui batasan min ma'budin atau muta'in, ya, dari bentuk penyembahan atau ketaatan. Ketaatan, jadi yang disembah bukan jelas bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menghantarkan kepada tauhid. Yang ditaati bukan ya Nabi kita Muhammad SAW, maka itu menghantarkan kepada tauhid. Intinya secara umum apa yang disebutkan tadi, ya, apa yang disebutkan tadi bahwasanya setiap segala sesuatu yang melampaui batasan, ya, dari bentuk penyembahan ataupun dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ru'us at-tauhid, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitab yang lain, itu masuk orang yang ridho dirinya disembah oleh makhluk, itu tauhid. Orang yang mengetahui dia mengaku dia mengetahui perkara yang gaib, ya orang-orang yang penyihir itulah, dukun itu bukan masuk di situ tauhid. Barakallahu. Nah, berarti di sini kalau kita kembali kepada maknanya, ya, anibudullah wajibul tauhid, untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi tauhid. Maka lawanan daripada ibadah melampaui ibadah kepada selain Allah, berarti bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan masuk dari mana? Tauhid. Seseorang ya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harusnya secara aturannya dia harus persembahkan hanya untuk Allah, kemudian dia palingkan kepada selain Allah, maka ya itulah ya bentuk memalingkan ibadah kepada tauhid. Allah ini kalau saya tadi maknanya umumnya kayak gitulah, makna umumnya seperti itu, ya. Kemudian penyebutan ru'us tauhid ya disebutkan juga
Al-muhim, ya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah juga itu taghut. Ya, cuma nanti tafsirannya pun, pembahasannya pun ada, ya panjang. Kadang ya seseorang sekarang lebih apa? Lebih memfokuskan makna taghut ini kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara dia sendiri kadang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak bersyariat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan, untuk mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul dakwah pertama kali ini gitu ya. Agar seorang kembali beribadah itu hanya kepada Allah. Karena bentuk kesyirikan terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Orang yang meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka sadari atau tidak, mereka telah menyimpang. Kadang ya. Baik. Orang yang meyakini tentang maksudnya kita ya sebutkan ya menanyakan apa takdir ya. Baik. Dia tidak sadar dia telah terjatuh dalam kekufuran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah ini yang sangat jauh. Pak, ada yang lain? Silakan. Apa? Orang yang ya terjebak dalam kebid'ahan gitu ya. Yaitu masuk ya au matbu'in. Dia melampaui batas dari segi pengikutan. Kalau orang yang melakukan kebid'ahan, dia taatnya jelas bukan kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka disitulah tobat. Disitulah jalan tobat. Nah, masuk Allah. Barakallah. Nah, kamsa. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Gimana? Ya. Ya. Oh iya. Baik. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana pertanggungjawaban seseorang tentang kalimat kafir dari kafir itu ketika berkaitan dengan aspek sosial yang tidak bisa dia lakukan dulu. Apakah nanti di akhirat itu bisa Aspek sosial di sini gimana itu namanya? yang itu tidak bisa dilakukan secara pertama Contohnya, misalnya dalam pelaksanaan hukum kan tidak bisa dilakukan uji tapi baik, insyaallah. Nah, kalau untuk ya yang sifatnya itu jamaah gitu ya, penerapannya jamaah, baik. Karena tauhid ini kan bentuknya keyakinan, ya kan? Keyakinan. Sementara keyakinan maksudnya ini kembali kepada diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Nah, maka yang pertama kali yang harus dibenahi dari keyakinan itu adalah diri kita sendiri. Adapun ya orang lain, misalnya kita di masyarakat, ya kita hanya bisa mengajak. Adapun mereka mau menjawab, mau mengikuti apa yang menjadi ajakan kita, itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik ya, Allah turunkan kepada mereka. Ya. Kalau seandainya memang tidak bisa diterapkan dalam masalah hukum, ya, kayak mungkin di masyarakat, kayak di ya skop kecil, mungkin bahkan di keluarga kita sendiri gitu ya. Ya keluarga kita sendiri. Nah, anak kita, istri kita, bahkan mungkin kita sendiri, maksudnya untuk mewujudkan tauhid secara utuh, kita sendiri kan mungkin banyak kekurangannya, ya. Kayak betul tawakal. Soalnya kadang contohnya misalkan ya dalam keadaan sakit lah saja ya. Kalau kita yakin bahwasanya yang menyembuhkan siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seseorang menjadikan obat ataupun apa yang dilakukan dokter itu sebab utama kesembuhan dia. Yang harusnya kan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya sebab saja. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika mungkin iman kita kurang, iman kita lemah, kita terjatuh ke dalam bentuk keyakinan yang lebih besar kepada sebab dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kita sendiri mungkin kurang dalam mewujudkan tauhid secara utuh, secara sempurna. Seperti juga seseorang berusaha untuk mencari nafkah. Dan siapa yang memberikan rezeki? Allah kan? Allah jelas kita yakini hal tersebut. Cuma kadang praktek di lapangan, kemudian kita ada pelanggan kita pergi, kita marah-marah, kita gimana, kecewa, berat, dan sebagainya. Padahal kan itu sudah penganturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membuat dia beli kita, Allah yang memberikan orang kita. Kadang kita salah gimana nih? Ini kan menunjukkan tauhid kita tauhid kita. Itu lebih lagi kalau kali ini kita menerapkan ke sosial ke banyak orang. Makanya tidak bisa dipaksakan. Saya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya semuanya harus meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang segala-galanya. Ini tidak bisa kemudian kita paksakan. Tidak ada paksaan dalam agama kita. Maka kita kembalikan kepada Allah, karena itu hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa dari hambanya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, sudah mendakwahkan, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Adapun nanti prakteknya kita kembalikan yang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru cukup ya. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.